Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nuriska Dwi Arimbi dan bersama seorang teman saya, Meli Mutia, yang mewakili teman-teman saya yang lain yang bernama Nur Hazizah, Rodiah, dan Fitri, yang akan membawakan artikel berjudul Persepsi Anak Mengenai Belajar di Rumah di Era COVID-19 pada mata kuliah Seminar Pembelajaran yang diampu dengan dosen Bapak Muhammad Soleh Asingkli MPD. Baiklah, adapun teman saya yang bernama Meli Mutia yang akan memaparkan isi artikel kami yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu yang dinamakan COVID-19 dan pengertian pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus coronavirus. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menular dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut dari orang yang terjangkit virus corona. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernapasan dan menimbulkan gejala seperti demam, penyakit hidung, dan cepat lelah, napas susah, tenggorokan kering. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan antiseptik yang berbahan dasar alkohol. Hindari keramaian, selalu jaga jarak setidaknya 1 meter antar sesama. Tetap di rumah apabila tidak melakukan urusan penting. Selalu menggunakan masker apabila keluar rumah dan bertemu dengan orang. Hindari menyentuh wajah di bagian mulut, hidung, dan mata. Jika merasa kurang sehat, segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Tetap tenang dan selalu melakukan pola hidup bersih dan sehat. Menjaga kesehatan, mengkonsumsi buah dan sayur, dan menjaga kebersihan. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian belajar. Apa itu yang dimaksud dengan belajar? Mungkin kata belajar tidak asing lagi bagi kita. Baiklah, pengertian belajar secara umum adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Belajar juga didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir dan kemampuan-kemampuan yang lain. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku atau kognitif, afektif, psikomotorik, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang kedua, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang ketiga, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, dan kerusakan fisik. Dan terakhir, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil proses belajar adalah: yang pertama, perubahan terjadi secara sadar.
Yang kedua, bersifat menetap. Yang ketiga, bersifat positif dan aktif. Yang keempat, memiliki tujuan dan terarah. Dan yang terakhir, meliputi segala aspek tingkah laku individu. Secara umum, ada 3 tujuan belajar. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Dan yang ketiga, membentuk sikap. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan isi artikel kami mengenai belajar dari rumah. Belajar dari rumah atau belajar online penting dilakukan untuk tetap memenuhi aspek pembelajaran seperti proses pengetahuan, moral, keterampilan, kecerdasan, dan estetika. Mengingat bahwa perubahan ke pembelajaran online secara tidak langsung berpengaruh pada daya serap anak. Selain itu juga belajar dari rumah mampu menumbuhkan kemampuan belajar bagi anak. Belajar dari rumah ini menuntut kesiapan anak dalam mempersiapkan dirinya untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Pembelajaran dari rumah ini memiliki tantangan khusus. Lokasi anak serta guru yang terpisah saat melaksanakannya menyebabkan guru tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan siswanya selama proses pembelajaran. Tidak ada jaminan bahwa siswa bersungguh-sungguh mendengarkan apa yang diajarkan guru. Oleh karena itu, disarankan pembelajaran dari rumah ini sebaiknya dilakukan dengan waktu yang singkat agar siswa yang khususnya siswa SD tidak merasa cepat bosan dan setidaknya paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mewawancarai 10 anak dengan 5 pertanyaan yang sama. Dan 8 dari 10 anak tersebut memiliki jawaban yang serupa. Di antaranya yang pertama, kami menanyakan mengenai senang atau tidaknya belajar di rumah dan mengapa. Mereka rata-rata menjawab awalnya senang, tetapi lama-kelamaan mereka tidak senang karena merasa bosan belajar di rumah dan tidak bertemu teman-temannya. Lalu yang kedua, kami menanyakan bagaimana cara mengatasi kebosanan tersebut. Mereka menjawab cara mengatasi kebosanan tersebut mereka pergi ke rumah teman-teman atau mereka kumpul di satu rumah teman mereka dan belajar bareng dan diskusi bareng. Atau mereka pergi ke ada salah satu desa yang memiliki rumah namanya Pondok Baca. Pondok Baca tersebut didirikan oleh mahasiswa komunitas mahasiswa sastra. Lalu dan yang ketiga, kami menanyakan nyaman atau tidak belajar di rumah dan mengapa. Mereka rata-rata menjawab belajar di rumah itu tidak nyaman karena banyak orang sehingga mengganggu konsentrasi mereka. Lalu kami menanyakan apakah ada kesulitan saat belajar tanpa didampingi oleh guru? Apa saja kesulitan tersebut? Mereka menjawab kesulitannya pasti ada karena belajar tidak didampingi oleh guru lebih sulit untuk mereka menerima materi pelajaran dan membuat niat anak untuk belajar itu berkurang. Mereka menjadi tidak paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Terlebih lagi dalam mata pelajaran matematika. Mereka tuh sulit untuk menerima pelajaran yang hitung-hitung tanpa diajari langsung oleh gurunya. Lalu yang terakhir, kami menanyakan apakah orang tua mendampingi dan mengajari anak seperti pengganti guru saat di sekolah. Lalu bagaimana tanggapan anak? Dan mereka menjawab bahwa orang tua mereka itu mendampingi dan mengajari mereka, tetapi cara mengajar dan serta keterbatasan dalam pengetahuan orang tua mereka yang membuat mereka tidak paham akan materi yang diajarkan oleh orang tua mereka. Sekian pemaparan isi dari artikel yang kami bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Demikian akhir dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.